Marc Marquez kembali merasakan gelar juara dalam sesi sprint Race MotoGP Aragon 2024 di sirkuit Motorland Aragon Sabtu kemarin setelah berjuang hampir 3 tahun atau 1042 hari. Marquez menjadi pembalap yang finish terdepan. Sejak start dari pole position, mantan juara dunia itu tampil tanpa celah dan tak bisa disaingi para rival. Dominasi Marquez pada sesi sprint Race MotoGP Aragon 2024 mengingatkan kepada kejayaan Marquez sejak 2013 hingga 2019. Kali terakhir Marquez menjadi juara seri adalah pada balapan MotoGP Emilia-Romagna 2021. Ini hanya sprint race, saya sadar ini hanya hari Sabtu. Tetapi seperti saya bilang ke tim saya kalau kita harus memulainya. Atau mereka bilang ke saya karena saya selalu berhati-hati. Besok adalah yang paling penting, jelas besok adalah balapan utama. Namun Anda harus memulainya, Anda harus melalui tahapan demi tahapan, tutur Marquez kepada DAZN dilansir dari Motosan. Marquez tak bisa memungkiri kegembiraan setelah cedera pada 2020 dan kepayahan dalam 3 musim terakhir bersama Repsol Honda dari 2021 hingga 2023. Kepindahan ke Gresini Racing pada 2024 pun tak langsung menghasilkan gelar juara. Kami memenangi sprint pertama, ini adalah sesuatu. Kita lihat saja apakah kami bisa menyelesaikannya besok dalam balapan panjang. Tetapi akhir pekan ini kami bisa meraih sesuatu yang kami belum bisa capai sebelumnya, kata pemilik 8 gelar juara dunia itu. Marquez mengungkap rahasia kemenangan sekaligus mengumbar kepercayaan diri bisa tampil baik dalam balapan hari Minggu. Saya pikir saya percaya diri karena kombinasi pada akhir pekan ini. Ini adalah sirkuit yang saya suka, sirkuit yang berputar ke kiri atau melawan arah jarum jam. Saya lebih baik di tikungan ke kiri. Dan aspal kemarin lebih baik, tetapi hujan malam tadi membuat kecepatan melambat. Saya pikir saya akan lebih cepat besok. Tetapi saya merasa ini mudah dan bagus bagi saya. Saya bisa tampil tanpa memaksakan, semua berjalan dengan baik, terang pembalap yang identik dengan nomor 93 tersebut. Dengan menempati posisi pertama di sprint race MotoGP Aragon 2024, Marquez kini menduduki peringkat keempat dalam klasemen pembalap. Kini Marquez mengumpulkan 204 poin atau hanya terpaut 13 poin dari Enea Bastianini yang berada di peringkat ketiga. Jarak dengan Jorge Martin yang memimpin klasemen menjadi 75 poin. Dengan 9 balapan tersisa, Marquez masih memiliki kesempatan kembali menjadi juara dunia MotoGP. Marc Marquez mendominasi sprint race Aragon dari awal hingga akhir, meraih kemenangan pertamanya bersama Ducati. Lintasan Motorland Aragon menjadi tuan rumah balapan sprint race MotoGP pertama pada hari Sabtu. Semua mata tertuju pada Marc Marquez yang merupakan favorit utama untuk meraih kemenangan setelah akhir pekan yang dominan.
Pembalap Gresini itu akan memulai balapan dari posisi terdepan, diikuti oleh Pedro Acosta dan Pecco Bagnaia di barisan depan. Marc Marquez memulai balapan dari posisi terdepan, tidak seperti Pecco Bagnaia yang mengalami masalah saat start. Alex Espargaro terjatuh di tikungan pertama sprint setelah bersenggolan dengan Di Giannantonio. Sementara itu di depan, Jorge Martin berhasil naik ke posisi kedua. Pedro Acosta sementara itu tetap berada di posisi ketiga. Johan Zarco terjatuh tak lama kemudian setelah menjalani kualifikasi yang luar biasa dari pembalap LCR tersebut. Marquez yang lebih tua tidak ingin membiarkan apapun terjadi secara kebetulan, mencoba membuka celah sejak tahap awal sprint. Kecelakaan terus terjadi di lap-lap awal di Motorland Aragon dengan Franco Morbidelli masuk dalam daftar. Sebagai gantinya, Bagnaia naik ke posisi keempat meski tertinggal lebih dari 1,5 detik dari Acosta. Saat rombongan terdepan membuka jarak, Bagnaia kehilangan 2 posisi dari Alex Marquez dan Miguel Oliveira. Dengan 6 lap tersisa sebelum bendera finish, Brad Binder mencoba menyalip pembalap Ducati tersebut. Pembalap asal Afrika Selatan ini melancarkan beberapa serangan hingga akhirnya berhasil menyalip Binder dan membuat pembalap asal Italia itu turun ke posisi ke-7. Lap demi lap, Marc Marquez memperbesar keunggulannya menjadi hampir 3 detik dari Martin. Sementara itu pembalap Pramac itu unggul 2 detik dari Acosta. Sementara itu sang rookie menambah keunggulannya menjadi 3,5 detik atas Alex Marquez. Di belakang, Bagnaia terus menderita, terdegradasi ke posisi ke-8. Sementara itu rekan setimnya Enea Bastianini berada di urutan ke-7. Di lap terakhir, Fabio Quartararo memperebutkan posisi dengan Pecco Bagnaia dan menempati posisi ke-8. Di depan, Marc Marquez melintasi garis finish di posisi pertama, meraih kemenangan sprint pertama dalam sejarah Motorland Aragon. Kemenangan pertamanya di sprint race dan juga kemenangan pertamanya bersama Ducati. Marc Marquez berhasil raih pole position di Grand Prix Aragon setelah memimpin kedua sesi latihan pada hari Jumat dan FP2 pada hari Sabtu. Pembalap Gresini ini mengalahkan Jorge Martin dan Jack Miller yang masing-masing menempati posisi kedua dan ketiga pada sesi latihan bebas kedua di detik-detik terakhir. Waktu dimulai untuk sesi kualifikasi pertama dengan para pembalap turun ke lintasan Motorland dengan cepat. Pedro Acosta menjadi pembalap pertama yang mencatatkan waktu tercepat, mengungguli KTM milik Jack Miller. Brad Binder bagaimanapun juga memulai dengan kuat, mengambil posisi kedua dari rekan setimnya. Pada pertengahan sesi pertama ini, pertarungan terjadi antara 3 KTM. Jack Miller memperbaiki catatan waktu Pedro Acosta menyingkirkan Binder dari Q2. Enea Bastianini mengalami banyak kesulitan, tidak dapat memperbaiki diri dari posisi ke-9 setelah putarannya dibatalkan kemarin karena bendera kuning.
Meskipun dengan pergantian motor ia berhasil memperbaiki catatan waktunya, The Beast harus keluar dari Q2. Sesi kualifikasi kedua dimulai dengan jatuhnya Jorge Martin di tikungan kelima. Marc Marquez langsung mencatatkan waktu tercepat dengan 1 menit 47,956 detik. Di belakangnya, Pedro Acosta tiba dengan kuat dari Q1, diikuti oleh Alex Marquez dari posisi ketiga. Pecco Bagnaia naik ke posisi ketiga, 1 detik di belakang Marquez. Jorge Martin berhasil bangkit dari kecelakaannya di menit-menit terakhir dan menempati posisi ketiga pada lap pertamanya. Sementara itu, Aprilia tampak kesulitan dengan Vinales dan Espargaro masing-masing berada di urutan ke-10 dan ke-11. Sementara itu, Johann Zarco berada di urutan ke-8. Dengan Marc Marquez memperbaiki catatan waktunya sendiri, tampaknya pertarungan akan berlanjut untuk memperebutkan posisi kedua di grid. Pecco Bagnaia berada di posisi kedua di depan Jorge Martin dan Pedro Acosta. Rookie ini naik ke posisi kedua saat bendera start dikibarkan dan Bagnaia berada di posisi ketiga. Jorge Martin akan memulai balapan dari baris kedua dari posisi keempat dengan Alex Marquez dan Franco Morbidelli di belakangnya. Alex Espargaro dan Maverick Vinales akan berada di urutan ke-11 dan ke-12. Marc Marquez menjadi yang tercepat dan memecahkan rekor pole di GP Aragon. Pembalap asal Cervera ini telah mengatakan bahwa ia memiliki firasat yang bagus akhir pekan ini dan kemenangan bisa diraihnya di sini. Dan hari ini dia telah membuktikan ucapannya dengan fakta. Marquez berada di depan 2 pembalap resmi Aprilia dan juga Ducati. Kejutan negatifnya adalah KTM yang tidak ada satupun pembalapnya yang lolos kualifikasi. Pol Espargaro mengomentari semua ini melalui mikrofon DAZN. Ini adalah analisis Pol Espargaro tentang hari Jumat Marc Marquez. Orang yang memperingatkan bukanlah pengkhianat. Dan dalam kasus ini, Marc memperingatkan bahwa sirkuit ini bagus untuknya, bahwa dia tidak sabar untuk datang ke sini. Selain itu, dengan kondisi seperti ini, Marc adalah pembalap yang sangat sensitif dan dia mampu beradaptasi dengan kondisi ini, mendeteksi masalah dan keuntungannya jauh lebih awal daripada yang lain. Jadi Marc mampu mengambil keuntungan, terutama dengan kompon lunak kedua, untuk menjadi lebih cepat dari yang lain. Saya pikir Marc masih memiliki sedikit margin, terutama di sektor pertama, di mana Aprilia menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan. Meski begitu, kita telah melihat 10 besar ditempati oleh motor-motor Italia. Dan 1 motor Jepang itu sangat mencolok. Mari kita lihat apakah besok setelah apa yang kita lihat hari ini, KTM akan sedikit membaik. Di Ducati tampaknya perbedaan antara GP23 dan GP24 tidak terlalu kentara seperti di sirkuit lain.
Namun Paul Espargaro tidak berpikir bahwa motorlah yang membuat perbedaan. Saya pikir Mark yang memiliki sesuatu yang lebih. Memang benar ada sirkuit yang cengkeramannya lebih baik. Biasanya masalah pada motor sedikit lebih tersembunyi dan cengkeramannya membantu pembalap untuk sedikit lebih keluar dan tidak bergantung pada motor untuk membantunya mencatatkan waktu. Kami juga melihat Johann Zarco. Kami tahu bahwa Honda tahun ini bukanlah motor yang sangat kompetitif, tetapi ia mampu melakukan satu putaran. Ini berarti bahwa pembalap memiliki beban yang sedikit lebih berat dalam latihan hari ini. Namun, kita lihat saja apa yang akan terjadi besok. Karena dia lebih cepat setengah detik dari Jorge dan saya pikir dia akan membuatnya sedikit lebih sulit untuknya besok. Marc Marquez kembali menjadi pembalap tercepat pada semua sesi latihan hari Jumat di Motorland Aragon. Stopwatch telah dimulai untuk sesi latihan terakhir MotoGP di Motorland Aragon, di mana para pembalap bertarung untuk mendapatkan tiket langsung ke Q2. Mendung menjadi tokoh utama di awal sesi latihan ini, memberikan kondisi aspal yang sama sekali berbeda dengan pagi hari tadi. Marc Marquez menjadi pembalap pertama yang turun ke lintasan Aragon setelah menjadi yang tercepat di FP1. Di sisi lain, saudaranya Alex harus diderek ke pinggir lintasan setelah mengalami masalah pada motor Ducatinya. Secara bertahap, para pembalap mulai mencatatkan waktu dengan Pedro Acosta yang naik ke posisi teratas dalam catatan waktu. Rookie ini memperbaiki catatan waktu putarannya di pagi hari dengan catatan waktu 1 menit 48,264 detik. Beberapa menit kemudian, Maverick Vinales menjadi yang terdepan dengan catatan waktu 1 menit 48,199 detik. Marc Marquez naik ke posisi kedua, meninggalkan Acosta yang turun ke posisi ketiga. Bagnaia tampak pulih dari masalah di pagi hari, naik ke posisi keempat saat Marc Marquez kembali merebut posisi pertama. Marco Bezzecchi juga tampil mengejutkan dengan merebut posisi ketiga.